Bagi imam, apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan keras atau dengan sir? Sebagian ulama berpendapat dikeraskan dengan alasan karena itu bagian Al-Fatihah dan juga beberapa riwayat hadis-hadis. Namun perlu diketahui, semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Dhaif, tidak ada yang sahih. Terus apa hukumnya Ustadz kalau mengamalkan hadis dhaif atau hadis lemah itu diamalkan? Bagaimana hukumnya Ustadz? Hadis yang dhaif itu masih duga-dugaan, Pak. Ada dugaan iya, ada dugaan tidak. Iya kan? Masih tingkat duga-dugaan ini. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa dugaan itu sedusta-dusta ucapan. Berarti kalau kita mengamalkan hadis dhaif, kita sudah mengamalkan sedusta-dusta ucapan. Oh, berarti mengamalkan hadis dhaif itu sama halnya dengan mengamalkan sedusta-dustanya ucapan. Oh, kalau begitu berarti orang yang menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat itu mengamalkan hadis dhaif ya Ustadz, karena bacaan basmalah dengan nyaring itu semua hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih kata Pak Ustadz tadi ya. Berarti kalau ada orang yang menyaringkan suara basmalah ketika sholat, berarti dia telah mengamalkan hadis dhaif. Sedangkan orang yang mengamalkan hadis dhaif berarti telah mengamalkan sedusta-dustanya ucapan. Gitu ya Ustadz. Tapi bagaimana ini Ustadz? Imam besar Masjidil Haram itu telah menyaringkan suara basmalah ketika beliau menjadi imam sholat Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz itu berani ya mengatakan imam besar Masjidil Haram itu telah melakukan yang namanya sedusta-dustanya ucapan? Ini videonya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ayo gimana ini Pak Ustadz ya? Pak Ustadz Badrus Salam LC. Ternyata imam besar Masjidil Haram yaitu Syekh Sudais menyaringkan basmalah ketika beliau menjadi imam sholat. Sedangkan kata Pak Ustadz tadi, menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat itu semua hadisnya dhaif. Sedangkan mengamalkan hadis dhaif berarti mengamalkan sedusta-dustanya ucapan. Apa sampean berani Pak Ustadz ngukumi bahwa imam besar Masjidil Haram telah mengamalkan sedusta-dustanya ucapan? Cobalah berpikir Ustadz, sampean itu siapa sih Pak Ustadz? Kok berani-beraninya berkata demikian Pak Ustadz? Dari ulama siapa itu Pak Ustadz ya? Dari ulama siapa? Tolonglah Pak Ustadz kalau mau berdakwah itu, kalau mengutip pendapat ulama, dijelaskan dalam kitab apa, pengarangnya siapa, halaman berapa, biar kami bisa mengecek Pak Ustadz. Karena kami ini bukan orang-orang seperti jamaah yang terus manggut-manggut gitu Pak Ustadz ya. Dan kita tahu ternyata Imam Masjidil Haram Syekh Sudais tadi benar-benar telah mengeraskan bacaan basmalah. Nah ini Pak Ustadz ya, tolong berkaca Pak Ustadz, berkaca lagi. Beliau itu adalah imam besar Masjidil Haram kok Pak Ustadz. Tapi beliau tidak kaku seperti Anda Pak Ustadz ya. Beliau lebih toleransi, beliau lebih enak lah. Enak kalau sampean itu apa Ustadz gini-gini gak boleh, gini-gini haram, gini-gini bid'ah, kok gitu ya Ustadz.